Selamat siang Bapak Ibu semua, yang terhormat Bapak narasumber Pak Dedi. Saya mohon izin Pak mengganggu waktunya. Yang saya hormati Pak Budi, bukannya selaku wakil serta rekan-rekan guru semuanya. Mohon izin jika saya jadi mengganggu waktu mengerjakan aksi nyatanya. Kebetulan saya hari ini ada tugas untuk menyampaikan terkait dengan aset ya. Dalam satu pembelajaran saya di modul 3.2 terkait dengan pengelolaan sumber daya, CGP diminta untuk menyebarkan informasi terkait aset di satuan pendidikannya. Nah, saya sudah coba untuk menganalisis aset apa saja yang ada di SMA Negeri 9 Jakarta. Kemudian juga mungkin nanti pada saat saya menganalisis bisa jadi ada yang belum sempurna atau mungkin belum lengkap, yang mohon izin mungkin nanti bisa kita tambahkan ke depan begitu. Ya, nah mohon izin Bapak Ibu menginformasikan bahwa di dalam berpikir aset ya, jadi nanti ada satu materi di mana itu menjelaskan bagaimana seseorang pemimpin pembelajaran, yaitu kita semua, kita bisa berpikir berdasarkan aset atau kekuatan. Jadi ada satu lagi berpikir berdasarkan kekurangan atau defisit. Tapi kita akan fokus pada bagaimana kita berpikir berdasarkan kekuatan atau aset, sehingga dari situ kita bisa mengoptimalkan apa yang kita punya di SMA Negeri 9 Jakarta. Di sini terbagi menjadi 7 aset atau modal utama. Yang pertama itu ada modal manusia, kemudian ada modal sosial, kemudian modal politik, kemudian ada modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan terakhir adalah modal finansial. Dan nanti ketujuh ini akan saya sampaikan, ini baru berdasarkan hasil analisis saya. Mungkin nanti setelah saya menyampaikan ini, mungkin karena kita waktunya cepat, jadi pertemuan berikutnya kalau bertemu kita bisa berdiskusi untuk merevisi atau menambahkan jika memang ada yang belum pas. Oke. Ya, yang pertama, yang pertama itu sebetulnya kepala sekolah ya, itu jadi 2 ya. Oke, kepala sekolah ada Pak Alba ya, sebetulnya kita juga punya pengawas sekolah. Pengawas sekolah kita ada Bu Ice, itu adalah modal manusia. Kemudian ada Pak Alba, kemudian ada guru penggerak dan juga guru dan juga siswa. Ini semua adalah modal manusia yang kita miliki, di mana modal manusia ini adalah yang nanti paling berperan atau menjadi aset yang paling utama di dalam sebuah satuan pendidikan. Oleh karena itu masing-masingnya sudah punya tugasnya masing-masing dan juga manfaat tugasnya. Begitu juga kalau untuk kepala sekolah pastinya memimpin, mengarahkan, kemudian juga guru penggerak yang menjadi motor atau menggerakkan dari satuan pendidikan, kemudian ada guru yaitu menjadi tombak utama dalam menjalankan pendidikan, dan juga siswa yang pastinya menjadi pusat dari pembelajaran kita.
Berikutnya modal sosial yang ada di SMA 9, yaitu kita punya modal sosial ini adalah salah satu aset yang kita miliki yang nantinya akan mempermudah kita baik itu dalam kebijakan, keputusan yang berkaitan dengan administrasi bisa ataupun kegiatan-kegiatan di sekolah. Kita punya komite ya di sini nanti untuk menjembatani hubungan kita sekolah, orang tua dan masyarakat. Kemudian berpijak pada proyek 1 ada Dasa Wisma yang mungkin pernah juga membantu kita. Kemudian kita juga ada majelis taklim di belakang, mungkin juga ada pesantren. Kebetulan ada beberapa siswa kita yang kadang suka bergabung pengajian ke majelis taklim yang di belakang. Dan juga kita ada puskesmas yang membantu mungkin mengawal dari sisi kesehatan. Berikutnya ada modal politik. Ini saya mengambil dari yang sudah bekerja sama saja, yaitu ada Unsuria. Kita sudah pernah kunjungan juga ke sana. Dan kemudian dari BKKBN, yaitu ketika kita dalam proyek, kita sudah sempat ada kerjasama terkait dengan narasumber dan juga pelaksanaan proyek-proyek kita yang disupport oleh BKKBN. Nah, modal politik ini bedanya sedikit dengan sosial, tapi ini fokus kepada komunitas ya, komunitas yang tugasnya itu berkolaborasi dan bekerja sama dengan sekolah kita. Berikutnya untuk yang keempat yaitu ada modal agama dan budaya. Ini saya coba menganalisis kalau yang ada di sekolah kita, yaitu untuk agamanya di sini ada masjid kita punya masjid. Kemudian ada gereja Katolik, mungkin kalau agak ke arah bandara sana karena menaungi untuk beribadah yang agama Katolik. Kemudian berdasarkan hasil pencarian saya itu katanya di sekitar sini ada yang namanya Museum Lanut Halim. Nah, ini untuk mengenal sejarah mengenai pesawat ya. Nah, ini yang mungkin dekat dengan sekolah kita. Berikutnya modal fisik, ya ini saya fokus kepada sekolah kita yang memang digunakan oleh siswa secara garis besar ya. Yaitu yang pertama kita punya sanggar seni di belakang untuk aktivitas seni, kemudian kita punya panggung literasi untuk memamerkan atau siswa bisa mempraktekkan atau mempertunjukkan ya kreativitasnya. Kemudian kita punya lapangan juga yang lumayan besar. Kemudian kita ada aula ya yang lumayan besar juga untuk kita pertemuan. Kemudian ada perpustakaan yang sudah dimodifikasi dan sudah futuristik juga. Kemudian kita juga ada koperasi dan kantin yang menyiapkan makanan-makanan sehat. Kemudian berikutnya modal lingkungan alam ya. Yang pertama itu alhamdulillah sekolah kita ini banyak sekali pohon-pohonan rindang. Karena di sini sebagai salah satu unsur penyejuk juga di sekolah kita. Kemudian kita punya kolam ikan di depan ruang BK yang sudah diperbaiki dan alhamdulillah sudah ada ikannya. Dan sebetulnya ada satu lagi yang nanti mungkin masih bisa dioptimalkan. Kemudian berikutnya kita juga punya taman belakang ya. Mungkin ada beberapa bapak ibu guru seperti Pak Budi itu sudah mulai menanam di sana dan juga pernah dipergunakan waktu saat proyek ketika hidroponik dan sebagainya. Kemudian yang terakhir modal finansial di sekolah kita ini masih yang sifatnya bantuan dari pemerintah. Yang pertama sekolah kita itu ada mendapatkan dana dari BOS reguler, yaitu untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hasil observasi saya bahwa untuk BOS reguler ini digunakan mayoritas untuk peserta didik ya Bu ya. Tadi saya sempat bertanya ke Bapak Ibu Wakil. Kemudian untuk BOP juga sama memfasilitasi tapi berfokus pada sarana dan prasarana. Sedangkan untuk karena kita sekolah penggerak maka kita dapat yang namanya BOS kinerja. Nah, BOS kinerja ini digunakan untuk memfasilitasi yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Oke. Mungkin itu ya tadi yang bisa saya sampaikan terkait mengenai aset dan modal yang ada di SMA Negeri 9 Jakarta. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa jadi ada tambahan dan lain sebagainya. Karena mungkin pertemuan hari ini hanya singkat saja, mungkin tidak ada sesi tanya jawab. Nanti kalau memang ada mau masukan bisa langsung disampaikan kepada saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Rifni Merosa yang telah memberikan penjelasan mengenai aset sekolah. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, hari ini Ibu akan menyampaikan salah satu materi yang penting ya. Penting bagi Ibu, tapi juga penting bagi kalian. Dan sebetulnya ini saya Ibu sampaikan juga kepada guru-guru. Kenapa materi mengenai sumber daya ini memang sangat penting, bukan hanya untuk Ibu mungkin sebagai calon guru penggerak atau Bapak Ibu guru, tapi untuk seluruh warga sekolah. Ya, bahkan nanti kalau ada kesempatan sampai petugas kantin pun atau yang jualan di kantin pun bisa kita libatkan di dalam program ini, dalam pemaparan ini, ya. Oke, kita akan berbicara mengenai bagaimana analisis sumber daya atau aset atau modal utama yang ada di sekolah kita. Setiap sekolah itu memiliki aset atau modal yang berbeda-beda. Ya, kalau kita berbicara tentang aset atau modal, mungkin kamu pernah nggak dengar kata aset atau modal? Pernah ya? Apa sih sebetulnya aset itu? Oke, barang dan modal ya. Ada barangnya, kemudian ada modalnya tadi ya, ada keuangannya ya yang bisa menggerakkan si barang tersebut. Ada lagi, oke, keren tadi Sultan, ada lagi. Menurut kalian apa sih aset itu? Oke, apa? Ayo, ada yang tahu pernah dengar atau nggak modal deh? Modal itu apa sih? Iya, apa? Ya, boleh, Savitri. Ya. Oh, pernah nggak dapet modal? Kemarin kan usaha pakai modal kan? Modal tuh kayak langkah utama, kayak langkah pertama yang kita cari buat kayak kalau misalkan mau bangun usaha kan harus punya modal juga. Jadi modal tuh langkah utama. Oke, langkah utama yang kemungkinan akan kita cari untuk pertama kalinya ya. Pokoknya langkah pertama tuh sudah modal aja gitu ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Sultan. Ya. Sekarang kita akan lihat dulu ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa ternyata ada 7 modal utama ya, berdasarkan salah satu teori ya. Ada 7 modal atau aset utama yang dimiliki setiap satuan pendidikan. Setiap sekolah itu pasti punya. Tinggal seperti apa modalnya. Dan mungkin nanti ketika yang pertama itu ada modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, alam, dan juga modal finansial. Ini semuanya masih baru berdasarkan analisis Ibu. Artinya sangat mungkin terjadi ada beberapa yang mungkin masih kurang. Karena biasa jadi setiap orang punya pandangan, Bu, kayaknya modal manusianya bisa ditambah deh, Bu. Mungkin seperti itu. Atau mungkin modal-modal lain bisa ditambah ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Oke, ya, di sini mungkin nanti ada yang di bagian atas bisa diabaikan saja, kita fokus langsung kepada yang bagian kepala sekolah ya. Oke, modal manusia itu adalah seluruh SDM yang ada di SMA Negeri 9 Jakarta. Ya, sumber daya manusianya ada kepala sekolah, kemudian ada siswa, ada guru penggerak, kemudian juga ada caraka, ada karyawan, TU, itu semuanya adalah modal manusia. Yang pastinya masing-masing itu punya manfaatnya sendiri. Sendiri pasti punya manfaat. Ketika kita berbicara kepala sekolah ya, sudah kita udah kenal kepala sekolah kita ya, Pak Alba ya. Nah, beliau pastinya mengarahkan, memotivasi, mendorong kegiatan-kegiatan di sekolah kita. Kemudian ada guru penggerak yang mungkin salah satunya Ibu dan juga Pak Hasan ya. Kemudian apalagi yang tombak utamanya itu adalah guru yang ada di kelas, yang setiap hari memberikan pembelajaran kepada kalian. Dan juga pastinya pusatnya adalah kalian semua, itu sebagai murid. Ini adalah modal-modal yang kita punya. Mungkin saja ada modal-modal lain, contohnya apa? Mungkin ada pengurus eskul, kemudian ada pengurus OSIS, FPK ya. Itu yang menjadi manusia-manusia yang mungkin nanti bisa diberdayakan.
bagi sekolah kita. Itulah yang disebut dengan modal sosial. Oke. Kemudian yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial ini ibu beberapa mendidik berdasarkan pengamatan ibu. Yang pertama itu adalah komite sekolah. Nah, alhamdulillah memang komite sekolah kita ini adalah ketua komitenya itu adalah Pak RT yang di belakang ya. Pak Halim itu kebetulan adalah Pak RT kita, bukan Pak RT kita atau bukan sih? Pak RT kita ya. Nah, jadi itu lebih mempermudah lagi kita untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. Ya, jadi itu tadi bagaimana itu menjadi modal. Kalau kan kita komitenya Pak RT, jadi apa-apa jadi gampang. Ya, kemudian ada Dasawisma. Ibu teringat jadinya pada proyek Gempal ya. Proyek Gempal yang chapter kedua kemarin, kalian kan yang part 1, yang part 2 itu mereka itu mencoba untuk menganalisis 12 RT yang ada di SMA negeri yang zonasi SMA negeri 9 ya. Nah, kemudian di situ dibantu oleh ibu-ibu dari Dasawisma yang membantu mengantarkan, kemudian menjamu juga ketika di RT. Nah, berarti itu sudah ada kolaborasi dan sudah saling mengenal ya. Kemudian yang berikutnya, ibu menganalisis ada majelis taklim yang mungkin agak ke belakang sedikit, kemudian pesantren di sini ya. Nah, pernah beberapa kali ibu mendapatkan informasi bahwa ada siswa yang pernah ikut pengajian seperti itu, ya, ataupun kalau misalnya lagi Maulid Nabi ikut kegiatannya. Nah, ini berarti kan menjadi salah satu modal kita yang bisa digunakan baik dari kita ataupun masyarakat sekitar. Ya, kemudian ada puskesmas. Nah, puskesmas ini kaitannya dengan yang biasa screening kesehatan di kita. Udah sering banget kan kadang-kadang ada screening kesehatan atau mungkin ada minum tablet tambah darah. Nah, ini juga menjadi modal sosial ya, yang nantinya bisa membantu kita memberikan kebijakan-kebijakan terbaru untuk kita. Kemudian ada modal politik ya, ini sih baru 2 yang ibu masukkan. Meskipun kemarin ada informasi katanya ada tambahan lagi, dan insya Allah nanti akan masuk juga balai pustaka juga menjadi salah satu modal politik kita. Modal politik itu nggak harus tentang partai ya, jadi bukan kita berbicara tentang partai, apalagi sampai berbicara tentang demo kemarin, bukan itu. Ya, tapi bagaimana kita melihat ada satu hubungan, ada sebuah kolaborasi antara kita dengan pihak lain yang akhirnya memberikan keuntungan, saling memberikan keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan. Contohnya ketika dengan Unsurya, waktu itu dari kelas ini ada nggak yang pernah ikut kunjungan ke laboratorium fisikanya, ke laboratorium pesawat, pembuatan pesawat? Ada yang pernah ikut? Belum ya, belum ada. Berarti mungkin nggak ada, emang nggak ada. Berapa nanti? Ibu nggak tahu sih masih terus dilaksanakan, tapi kayaknya semenjak peminatan ini difokuskan kepada anak-anak yang mendapatkan mata pelajaran fisika. Nah, ini seperti itu. Kemudian yang berikutnya BKKBN, ini dalam proyek kita nih, proyek 2003 itu sudah sebelumnya bekerja sama dengan BKKBN. Kemudian juga terbentuknya PIR ya, salah satunya adalah yang support juga dari BKKBN dan juga dari Forum BKKBN. Ini adalah modal politik kita. Kemudian berikutnya modal agama dan budaya. Nah, ini adalah yang bersinggungan langsung dengan kita nih ya. Kita di sini lumayan banyak ada mungkin pesantren, masjid ya, agak ke atas sudah masjid, tapi kita fokus di lingkungan kita ini ada masjid ya, yang mungkin bisa kita gunakan untuk yang beragama Islam. Kemudian juga mungkin agak ke depan itu coba mencari lagi ada ke tempat ibadah lagi yang mungkin di sekitar kita ada gereja yang mengarah ke bandara ya. Nah, itu ada salah satu gereja, kalau tidak salah gereja Katolik di situ. Ya. Kemudian juga ini kalau untuk sarana budayanya, ibu mencoba untuk mencari di internet. Sejujurnya ibu belum pernah pergi ke Museum Lanut Halim ini, tapi saat ibu observasi katanya ada Museum Lanut Halim yang di sana itu ada sejarah tentang perkembangan pesawat yang bisa kita lihat. Nah, ini sebetulnya menjadi modal kita. Dan hal ini pun juga akan berbeda ketika kamu berada di sekolah lain. Mungkin yang sekolahnya daerah Lubang Buaya, mereka punya sejarahnya ya Museum Pancasila Sakti seperti itu. Nah, inilah yang sangat bisa kita manfaatkan mungkin seperti ini ya. Kemudian untuk modal fisik. Nah, modal fisik ini ibu sebenarnya banyak banget di sekolah kita. Alhamdulillah sarananya semuanya lengkap ya.
Di sini ibu hanya ambil yang sekiranya digunakan oleh banyak siswa. Di sanggar seni, nggak semua sekolah punya sanggar seni, tapi alhamdulillah kita punya. Ya mungkin meskipun kadang-kadang kamu suka ada yang dikeluhkan ya, karena panas dan sebagainya, tapi minimal kita udah ada. Tinggal nanti ditambahkan, diperkuat lagi fasilitas tambahannya. Kemudian kita juga punya panggung literasi yang sudah lumayan besar, bisa anak-anak juga naik di sana. Kemudian lapangan ya, banyak ternyata sekolah yang lapangannya itu hanya satu. Kita alhamdulillah 3 angkatan bisa semuanya upacara. Ya banyak sekolah yang lapangannya hanya kecil sehingga satu angkatan kalau upacara. Kemudian kita punya aula yang alhamdulillah sekali, aulanya juga lumayan ya, memadai. Bahkan banyak bapak ibu guru dari komunitas MGMP dan lain sebagainya banyak yang menggunakan aula kita karena aulanya dikatakan lumayan besar. Kemudian ada perpustakaan kita yang sudah lumayan canggih ya, kalau kita lihat di situ sudah futuristik lah dan sudah nyaman. Ini nanti tinggal dikembangkan kembali. Dan juga ada koperasi dan juga kantin sekolah kita yang minimal punya pilihan. Kalian punya banyak pilihan untuk memilih makanan-makanan yang ada di sana. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan alam. Kalau kita fokus pada sekolah kita ya, sekolah kita ini merupakan salah satu sekolah yang paling rindang. Kalau kamu mungkin datang ke sekolah lain, mungkin ada yang sekolah itu pas banget di bawah matahari gitu, sehingga sangat panas sekali dan mungkin bisa jadi juga mengganggu pembelajaran siswa-siswanya. Tapi alhamdulillah di SMA 9 banyak pohon-pohon rindang. Kemudian juga kita juga pohon-pohon ini juga berbuah ya. Ada yang pernah merasakan buah rambutannya? Kita panen semua waktu itu naik ya. Itu lagunya juga ya. Tapi itu karena dia diminta tolong ya. Ada rambutan, kemudian ada mangga di sebelah sana ya. Kemudian ada jambu juga ya di arah masjid. Alhamdulillah semuanya rindang dan juga memang menghasilkan gitu. Kemudian kita juga punya kolam ikan ya. Kolam ikan kita yang ada 2, yang di depan BK itu sudah dalam proses pemeliharaan. Cuma yang di depan ini belum. Ya di depan ini, tepat di depan pintu masuk ini rencananya akan ada kolam ikan juga. Hanya saja memang masih butuh waktu dan juga mungkin butuh anggaran untuk pembiayaannya supaya nanti bisa jauh lebih bagus lah. Kemudian ada beberapa tanaman di taman belakang kita. Mungkin ada beberapa guru yang senang menanam, seperti Pak Budi itu senang menanam cabai ya. Nah itu ada di belakang, ada pakcoy juga, biasanya untuk hidroponik. Cuma memang masih belum optimal, nanti bisa kita optimalkan. Kemudian yang terakhir ya, ini ada yang namanya ya modal finansial ya. Dari mana sih kita bisa bayar listrik? Dari mana sih mungkin pembelajaran di sekolah kita sarana prasarananya bisa kebeli proyektor, bisa kebeli AC ya. Nah ini semuanya dikaitkan dengan modal finansial kita. Kita punya modal finansial, yaitu ada 3 sumber. Yang pertama itu adalah namanya BOS ya, bantuan operasional sekolah. Nah ini BOS reguler ya, ada BOS reguler dan ada BOS kinerja. BOS reguler ini biasanya yang berkaitan dengan aktivitas pemanfaatannya untuk siswa, seperti untuk tadi ya, untuk penyelenggaraan misalnya ada kegiatan atau mungkin ketika kamu ekskul kan pelatihnya harus dibayar tuh ya, itu semuanya dari BOS reguler. Kemudian ada yang namanya BOP ya. Nah, bantuan operasional. Bantuan operasional ini lebih difokuskan untuk bayar listrik, kemudian bayar air ya. Kemudian juga untuk internet, biasanya kan ada akses internet yang dibutuhkan, itu menggunakan dana BOP. Dan juga yang kemudian yang karena sekolah kita adalah sekolah penggerak, sehingga kita dapat yang namanya BOS kinerja. Dan BOS kinerja ini tidak hanya didapatkan oleh sekolah penggerak saja. Jadi tidak semua sekolah mendapatkannya. Lalu untuk apa BOS kinerja? Untuk beli buku kurikulum merdeka, kemudian juga untuk pelatihan Bapak Ibu guru, terutama sebagai SDM-nya yang nanti akan mengajar ya. Nah, itu semuanya dari BOS kinerja. Ya. Oke, mungkin kurang lebih itu yang bisa Ibu sampaikan. Oke, kira-kira setelah kalian mendengarkan mengenai 7 tadi ya, 7 modal tadi, ada nggak yang bisa menyampaikan kira-kira apa yang kalian dapatkan? Oh, setelah saya tahu ada 7, saya jadi apa, beritahu sesuatu. Ada suatu insight mungkin yang kamu dapatkan?
Boleh? Oh, oke, Sabrina. Jadi menurut saya tuh setelah Bu Devi tadi nyampein kan itu ada fasilitas yang berada tuh banyak fasilitas di antara di sekitar lingkungan kita tuh banyak yang belum kita tahu dan kita eksplorasi. Saatnya masuk jam ke-10. Ya, luar biasa tepuk tangan untuk Sabrina ya. Menyampaikan bahwa ternyata banyak yang mungkin tadi belum tahu jadi tahu seperti itu ya. Alhamdulillah, ini ada pengetahuan baru yang kalian dapatkan dari penjelasan ini. Oke, pertanyaan terakhir deh. Setelah kalian mengetahui ya aset-aset atau kok kita punya loh seperti ini, kira-kira ada nggak yang terbayang akan membuat sebuah kegiatan atau kira-kira bagus nih Bu, kalau kita memanfaatkan fasilitas ini untuk membuat kegiatan? Ada nggak yang sempat punya kepikiran ide seperti itu? Boleh, kira-kira yang terinspirasi deh dari apa yang tadi mungkin Ibu paparkan. Boleh. Yuk, siapa yang mau berbicara? Oke, Sultan, oke, ya silakan Sultan. Pernah saya dengar sama beberapa guru sama termasuk Pak Aldo juga pas itu pernah dengar. Jadi pas itu saya pernah ada pikiran kan manfaatin sanggar seni sama aula kan cukup luas kan, kayak dimanfaatkan kayak buat misalkan kita ngadain pameran seni atau pameran apa yang kayak anak dipamerin di aula, bisa mengundang masyarakat dari luar. Sama pas itu mungkin kalau misalnya manfaatin fasilitas yang ada khususnya lapangan luas tuh, pelatihan gabungan yang sama sekolah-sekolah lain lebih dari satu bisa jadi tambah dapat pengalaman, dapat dapat teman-teman baru dari sekolah-sekolah lain dan jalin hubungan yang lebih luas. Oke, ya boleh tepuk tangan untuk Sultan ya. Tapi ya ide-idenya tadi ya bagaimana Sultan menyampaikan bahwa sebenarnya bisa tadi pernah disampaikan ya, bisa membuat untuk pameran seni ya. Nah ini memang menjadi salah satu PR juga untuk Ibu karena Ibu pengen sekali sebetulnya mewujudkan apa yang disampaikan Sultan tadi ya. Bagaimana nanti kalau kita punya karya mungkin dari guru seni rupa bisa nanti untuk sekalian kita pamerkan pada saat mungkin berbarengan dengan kegiatan ketika orang tua datang ke sekolah, begitu perayaan proyek atau apa bisa sekalian melihat dari galeri seni kalian ya. Dan juga tadi latihan gabungan, alhamdulillah memang sepertinya waktu dulu pernah ya, dulu pernah Ibu ingat ada dari Paskibra, dari Pramuka ya, itu pernah latihan gabungan di sini, tapi kayaknya memang budaya itu sudah mulai hilang. Nanti bisa kita munculkan lagi dari masukan dari siswa-siswa ya, terutama dari masukan Sultan yang bisa diteruskan nanti pada kesimpulan. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum